Kota Cirebon, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Barat, mengantarkan kita menelusuri sejarah, budaya, dan peran vitalnya sebagai pusat perdagangan serta pelabuhan di ujung utara Pulau Jawa. Sejarah Cirebon panjang dan kaya. Sejak abad ke-15, kota ini menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Lokasi strategis di pantai utara menjadikan Cirebon pelabuhan utama yang menghubungkan perdagangan antar pulau dan luar negeri. Budaya Cirebon tumbuh dari pengaruh Persia, Arab, India, dan Tiongkok. Dalam rangka menjaga kelestarian ruang dan untuk mendorong ekonomi, tata ruang kota Cirebon mengutamakan keseimbangan antara ekonomi, budaya, lingkungan, dan kebutuhan warga. Pemerintah daerah terus menyusun rencana tata ruang yang memanfaatkan lahan secara berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan kota, kebutuhan akan perencanaan wilayah meningkat. Inilah alasan dalam menyiapkan RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan RRTR, Rencana Rinci Tata Ruang, sebagai pedoman pengembangan ruang, dukungan investasi, dan kepastian hukum. Proses penyusunan RT/RW dan RRTR melibatkan banyak pihak baik pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat, bersama merumuskan langkah konkret untuk masa depan kota. Dalam rangka penyusunan RT/RW dan RRTR di Kota Cirebon, Dinas PUPR Kota Cirebon melakukan penyusunan RT/RW tahun 2025 hingga 2045 dan RRTR tahun 2021 hingga 2041. Kota Cirebon terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Kota ini berperan sebagai gerbang utama menuju Provinsi Jawa Tengah, mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi lintas provinsi. Luas wilayah Kota Cirebon sekitar 3.948,017 hektar, terdiri dari 5 kecamatan, Harjamukti, Kejaksan, Kesambi, Lemah Hungkuk, dan Pekalipan. Lokasinya strategis dengan infrastruktur transportasi yang didukung jalan tol yang menghubungkan ke Jakarta, Bandung, serta daerah lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini memudahkan mobilitas barang dan penumpang, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta mendukung ekonomi dan pariwisata. Kota Cirebon memiliki sekitar 344.851 penduduk, dengan kepadatan rata-rata 8,73 jiwa per hektar. Penyusunan RT/RW dan RRTR Kota Cirebon mengikuti pedoman RT/RW dan RRTR yakni Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2021. Kegiatan berlangsung kurang lebih 12 bulan, dilengkapi dengan penyusunan dokumen KLHS dan penyusunan peta dasar. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan RT/RW dan RRTR Kota Cirebon, dilakukan pembahasan dan diskusi dengan pihak terkait, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Cirebon, akademisi organisasi profesi, dunia usaha, dan perwakilan masyarakat. Berdasarkan proses tersebut, pemerintah Kota Cirebon menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Cirebon 2021 hingga 2041 yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam RDTR, ditetapkan BWP bagian wilayah perencanaan untuk menjadi fokus perencanaan yang lebih rinci, bertujuan menata ruang agar lebih terarah, sesuai dengan amanat RT/RW. Bagian wilayah perencanaan mencakup seluruh Kota Cirebon, yang dibagi menjadi 4 subbagian wilayah perencanaan, dan blok, yaitu SWPA, SWPB, SWPC, dan SWPD. Dengan mempertimbangkan peran, fungsi, kedudukan, isu strategis, dan karakteristik kawasan, tujuan penataan ruang Kota Cirebon dalam RDTR adalah mewujudkan ruang Kota Cirebon sebagai pusat kegiatan nasional dan pusat pelayanan regional perdagangan dan jasa didukung sektor pariwisata dan budaya berlandaskan nilai-nilai religius, tangguh bencana dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Rencana struktur ruang SWP Kota Cirebon terdiri dari 2 bagian yakni sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pelayanan SWP Kota Cirebon terdiri dari 3 unsur utama. Pusat Pelayanan Kota, atau PPK. Subpusat Pelayanan Kota, atau SPPK.
Pusat lingkungan, yang mencakup pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kelurahan, tersebar di setiap kelurahan. Selanjutnya, jaringan prasarana Kota Cirebon dibagi menjadi 9 muatan rencana. Jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, jaringan prasarana lainnya. Rencana Pola Ruang Wilayah adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya kota. Rencana Pola Ruang Wilayah ini membagi lahan menjadi 2 kawasan fungsional, yaitu zona lindung dan zona budidaya. Zona kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung, yang mencakup luas 307,69 hektar, atau sekitar 7,8% dari total rencana pola ruang. Zona kawasan budidaya adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya, dengan luas 3.639,51 hektar, sekitar 92,2% dari total rencana pola ruang. Selanjutnya dalam RT/RW Kota Cirebon terdapat beberapa lokasi strategis yang ditetapkan sebagai kawasan strategis diantaranya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, KSK mencakup Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sebagai motor penggerak aktivitas perdagangan dan industri. Dari sisi sosial dan budaya, kawasan ini meliputi Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Gua Sunyaragi, yang menjadi jantung warisan budaya dan destinasi pariwisata. Selain itu, dari segi lingkungan hidup, kawasan pesisir pantai ditetapkan sebagai area strategis untuk menjaga ekosistem pesisir dan fungsi lindung alam. RDTR mengatur program perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang, dengan peran bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam pelaksanaan. Beberapa perwujudan struktur ruang meliputi penyediaan rusun vertikal di setiap pusat pelayanan, pemeliharaan jaringan jalan, serta pembangunan jalur ganda kereta api dan pengaturan stasiun. Pengelolaan pelabuhan utama dan perikanan, pengembangan bandar udara, serta jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air, termasuk air minum melalui perpipaan Waduk Jati Gede. Pemeliharaan IPAL, TPA Kopi Luhur, serta pembangunan drainase, rambu, dan fasilitas evakuasi bencana. Sementara itu, perwujudan rencana pola ruang berupa peningkatan ruang terbuka hijau, revitalisasi cagar budaya, penataan kawasan pariwisata, serta kawasan perdagangan dan jasa, menjaring peluang ekonomi sambil melestarikan identitas kota. RDTR juga memuat peraturan zonasi, dasar pemanfaatan ruang yang mengatur penggunaan lahan melalui materi wajib dan materi pilihan berupa teknik pengaturan zonasi. Rencana ini direncanakan dalam kurun waktu 20 tahun, dengan pembagian 5 tahun sebagai tahapan pelaksanaan yang terperinci menjadi 4 tahap. Video ini bertujuan membantu masyarakat Kota Cirebon memahami RDTR dan bagaimana kepastian hukum, investasi, serta perizinan pemanfaatan ruang dapat terjadi sesuai RDTR yang telah ditetapkan. RDTR menjadi landasan bagi investasi yang terukur, perizinan yang transparan, serta perlindungan lingkungan dan budaya Kota Cirebon. Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi perizinan pemanfaatan ruang, hubungi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Detailnya tersedia pada Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Cirebon. Informasi layanan tata ruang lainnya juga dapat diakses melalui kode respons cepat, QR, untuk akses yang lebih cepat dan komprehensif.